Ampunan hukum yang dinanti Asyani, terdakwa kasus pencurian kayu di Situbondo, Jawa Timur, tak berujung manis. Asyani divonis 1 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Kita ke sorotan berikutnya, terdakwa kasus timah Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Harvey Muiz dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Selain divonis selama 6 tahun 6 bulan penjara, Harvey juga harus membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Sebelumnya Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebuah kalimat yang sering kita dengar meyakinkan untuk diakui. Hukum di Indonesia tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Slogan ini bukan sekedar kritik di media sosial, melainkan duka bagi mereka yang mencari keadilan. Namun terbentur di dinding jabatan dan kekuasaan. Isu utama dalam analisis kami adalah diskriminasi hukum. Kita melihat fenomena di mana hukum berdecak dengan kecepatan penuh saat menghadapi masyarakat yang lemah, tetapi mendadak melemah atau bahkan menumpul saat berhadapan dengan figur yang memiliki kuasa. Pertanyaannya, mengapa prinsip equality before the law seolah menjadi mitos dalam praktik negara kita? Padahal, konstitusi kita secara tegas menentang slogan tumpul ke atas tersebut. Sila kelima Pancasila mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan segelintir elit. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa semua warga negara punya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Secara regulasi, tidak ada satupun pasal yang memberikan diskon hukum bagi mereka yang menjabat atau kaya raya. Mari kita bedah faktanya, mengapa hukum bisa tumpul ke atas? Pelanggaran kewajiban. Penegak hukum seringkali gagal menjaga integritasnya karena intervensi politik atau godaan material. Ini adalah pelanggaran kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia. Ketidakadilan sila kedua, ketika hukum hanya menyasar ke yang lemah, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab telah mati. Manusia tidak lagi dilihat sebagai subjek hukum yang setara, melainkan berdasarkan kasta sosialnya. Realita versus regulasi. Di atas kertas kita negara hukum, tapi di lapangan pengaruh finansial bisa membeli prosedur hukum, mulai dari proses penyidikan hingga fasilitas di lembaga. Digitalisasi penanganan perkara agar proses hukum transparan dan tidak bisa dimanipulasi secara tertutup. Reformasi integritas penegak hukum menciptakan sistem di mana penegak hukum yang bermain mata dengan kekuasaan akan mendapatkan sanksi yang berat. Hukum harus kembali pada marwah. Menjadi pedang keadilan bagi yang tertindas. Bukan menjadi perisai bagi yang berkuasa. Mari kita patahkan slogan itu. Jadikan hukum tajam ke semua demi Indonesia yang bermartabat.